Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi, marilah kita awali pelajaran akidah akhlak hari ini dengan berdoa lebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat dalam pelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang akhlak terpuji yang merupakan kelanjutan dari materi kemarin. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari yaitu sikap syukur dan qanaah. Sebelum masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian syukur dan qanaah. Yang kedua, membacakan dalil tentang syukur dan qanaah. Dan yang ketiga, menjelaskan makna syukur. Kemudian yang keempat, menyebutkan dampak positif syukur dan qanaah. Dan yang kelima, membiasakan perilaku bersyukur. Dan yang keenam, menyebutkan fungsi qanaah. Dan yang terakhir, menampilkan perilaku qanaah. Masuk pada materi tentang syukur. Apa itu syukur? Yakni pengertian syukur secara etimologi atau bahasa berarti berterima kasih. Kemudian syukur secara terminologi atau secara istilah yakni pengakuan hati terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil perintah agar kita selalu bersyukur banyak sekali di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah 152. Kemudian Al-Baqarah ayat 172. Kemudian juga Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Dan juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalian nanti bisa membacanya sendiri atau dicari di dalam Al-Quran atau di dalam buku paket. Dihayati maknanya dan dibaca lafalnya dengan benar. Kemudian apa makna syukur itu? Syukur bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Misalnya syukur dilakukan dengan hatinya selalu mengingat Allah, bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada dirinya. Syukur dengan lisan yakni mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian syukur dengan anggota badan, kita bisa melakukan beribadah kepada Allah dengan baik, merupakan bukti syukur kepada Allah. Kemudian dampak positif berperilaku syukur, yakni orang yang bersyukur akan senantiasa terhindar dari sifat tamak. Kemudian akan terhindar dari siksa Allah. Dan yang ketiga, bertambah rezekinya. Itulah dampak positif yang dirasakan oleh orang yang selalu bersyukur. Kemudian bagaimana membiasakan perilaku syukur? Yakni 1. Selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia. Kemudian yang kedua, memiliki rasa semangat dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, menerima dan menetapi pemberian Allah. Kemudian yang keempat, membiasakan mencatat kejadian yang baik yang pernah terjadi pada dirinya. Kemudian yang terakhir, selalu berbagi dengan orang lain.
memiliki rasa dermawan terhadap orang lain. Masuk pada sikap qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah secara etimologi atau secara bahasa artinya merasa cukup. Kemudian secara terminologi atau istilah, merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepada dirinya. Kemudian dalil perintah tentang qanaah di dalam Al-Quran banyak sekali. Kalian nanti bisa mencari sendiri, dibaca dan dihayati artinya. Salah satunya yaitu Quran surat Hud ayat 6, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kemudian Quran surat Yusuf ayat 87, dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian fungsi qanaah. Fungsi qanaah sebagai stabilisator, yakni bahwa orang yang memiliki sifat qanaah itu akan hidupnya akan stabil, tidak mudah emosi, tenang dan tentram. Kemudian fungsi qanaah sebagai dinamisator. Orang yang memiliki sifat qanaah hidupnya akan dinamis, selalu bersemangat, tidak statis atau pasif. Kemudian dampak positif qanaah yang pertama, akan menerima dengan rela apa yang diberikan Allah. Kemudian yang kedua, memohon kepada Allah tambahan rezeki yang cukup dan diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Keempat, tidak tertarik dengan tipu daya dunia. Perilaku orang yang qanaah dapat ditampilkan bahwa orang tersebut yang pertama giat belajar dan berusaha, kemudian menerima dengan ikhlas, kemudian yang ketiga hidupnya sederhana, dan yang keempat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, dan yang kelima meyakini setiap yang didapat adalah anugerah dari Allah, dan yang keenam selalu bersyukur, dan yang ketujuh tidak rakus atau tamak, dan yang ke-8 yakni tidak pernah iri dan dengki. Itulah perilaku orang yang qanaah. Adapun hikmah dari syukur dan qanaah, yakni bahwa syukur dan qanaah itu merupakan kunci meningkatkannya keimanan kita. Kemudian yang kedua, sebagai sarana meningkatkan kualitas diri. Dan yang ketiga, sebagai kunci kebahagiaan hidup di dunia hingga di akhirat nanti tentunya. Kemudian sebelum pelajaran ini saya tutup, akan saya sampaikan tugas. Silahkan tuliskan satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari orang yang memiliki sikap 1 tawakal, ikhtiar, 3 sabar, 4 syukur, 5 qanaah. Tugas silahkan dimasukkan dalam kantong tugas 3, dan saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, semoga selalu sukses. Amin. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.